Bakal calon presiden yang diusung PDIP yakni Ganjar Pranowo memberikan janjinya apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Yakni Ganjar Pranowo bakal memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta. Janji tersebut dipaparkannya dalam gelaran diskusi mengenai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta ekonomi Indonesia di Studio Kompas Jakarta Pusat pada 17 Oktober 2023. Dalam gelaran tersebut, pria berusia 54 tahun itu menyebut apabila insentif diberikan, maka beberapa fokus hal seperti pangan, digital berbasis kecerdasan buatan, dan transisi energi terbarukan dapat diselesaikan. Lanjut, Ganjar turut meminta semua pihak yang terlibat bisa berkolaborasi dengan baik. Selain itu, penganggaran dan regulasi juga harus dipersiapkan dengan matang. Adapun ex-gubernur Jawa Tengah itu menyebut pemerintah harus bersikap tegas dan jelas terkait penganggaran kepada periset. Di sisi lain, Ganjar juga menyoroti rendahnya jumlah dana riset di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia hanya naik 0,3% atau sebanyak 79,638 orang. Sedangkan di Thailand yang memiliki personel sebanyak 189,940 orang, dana risetnya naik 1,1%. Kemudian Korea Selatan sebanyak 545,424 personel dan dana risetnya naik sekira 4,81%. Sebagai informasi, acara bertajuk Presiden Candidates Lecture itu turut dihadiri ketiga baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Acara yang diinisiasi oleh Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI itu turut menguliti pemikiran para bakal capres soal ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi atau IPTEK. Sekira 3 panelis turut dilibatkan dalam diskusi tersebut. Satu di antaranya ialah Profesor Siti Zuhro selaku peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus anggota Majelis Dewan Pakar PPI. Siti Zuhro menjadi panelis utama dan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan ekonomi dan demokrasi di Indonesia. Yakni Siti mengupas pemikiran para baca pres terkait strategi IPTEK, strategi apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan Indonesia unggul di 2024, terutama unggul dalam soal ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Ini kita bisa lihat contoh di hilirisasi industri, wajib riset dengan periset lokal untuk mencapai TKDN. Jadi kalau kita bicara kondisi kita seperti apa ya, TKDN-nya kurang berapa? Kenapa periset tidak diajak? Kenapa mereka tidak ditugaskan dengan target waktu dan volume tertentu sehingga mereka akan bisa menyelesaikan itu? Berikutnya lagi, ketika mereka sukses, maka insentifnya bisa diberikan kepada periset. Pasti periset akan dengan semangat sekali, karena dia akan menuju pada satu titik, satu idealita, dua insentif yang bisa diterima, dan itu sebuah penghormatan dan penghargaan. Berikutnya lagi, maka kalau itu dilakukan, IP right dari riset pasti naik, impact dari riset akan naik, budget riset naik, dan orang berbondong-bondong, saya siap menjadi periset. Ini profesi yang terhormat, yang hebat, yang saya akan bisa mendapatkan itu. Berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.